Selamat pagi, khususnya yang mendengarkan tayangan ini. Hari ini adalah hari Minggu, kita akan beribadah di tempatnya masing-masing. Saya menyapa dalam kasih Kristus untuk memberikan berkat firman pada hari ini. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saya ulangi kembali. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman. Bapa yang di dalam surga, dalam situasi yang tidak menentu ini, kami sudah melewati masa-masa yang sangat sulit, dan kami tidak tahu bagaimana waktu ke depannya. Kami serahkan ya Tuhan pribadi kami, keluarga kami, gereja kami, dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Biar ya Tuhan pada hari ini, pada saat biasanya kami beribadah di tempat kami masing-masing, di gereja kami masing-masing, kami hanya mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam pergumulan pribadi bersama dengan keluarga di tempat masing-masing. Berkati ya Tuhan untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, bagaimana kita bisa menghargai sesuatu dalam kehidupan ini? Kalau orang saudara yang bisa menghargai di sepanjang waktunya, itu adalah orang yang sangat luar biasa. Kita melihat saudara bagaimana saudara begitu mencintai istri Anda, suami Anda, itu jauh lebih hebat pada saat masih pacaran. Tetapi setelah didapatkan, apakah engkau memelihara sebuah hubungan rumah tangga dengan baik? Waktu engkau punya anak-anak, apakah engkau bersyukur dengan anak-anakmu, atau engkau mengeluh dalam segala keunikan, kenakalan, ataupun tingkah laku anak-anak yang bisa membuat kalian kesal? Sementara ada keluarga-keluarga yang setelah 20 tahun menikah, mereka tidak punya anak. Mereka sangat berharap memiliki anak. Tatkala melihat seorang ibu berjalan dengan anaknya, digandeng oleh ayahnya, itu sesuatu yang menyakitkan buat yang bersangkutan. Karena apa? Itu harapan daripada orang tersebut yang tidak punya anak setelah menikah 20 tahun. Sementara kita punya anak, kita berkeluh kesah bagaimana beratnya mengurus anak, bagaimana beratnya mendidik anak, bagaimana beratnya mencukupkan anak. Mengapa? Karena kita tidak punya sebuah hati yang menghargai segala sesuatu di sepanjang kehidupan ini. Kita berbicara tentang COVID. Pada saat Anda mengalami COVID, Anda kehilangan banyak hal. Anda kehilangan kebebasan, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan kesempatan mengembangkan diri dan segala sesuatunya. Dan yang pasti, Anda punya kesempatan hilang di dalam ibadah di tempat, yaitu di gereja. Saudara-saudara, saat inilah kita baru menghargai banyak hal setelah ada hal-hal yang hilang dalam hidup ini. Saya pribadi, saudara, orang yang tidak bisa diam, ya, saya bergerak. Bulan April adalah jadwal saudara saya harus ke Jawa Tengah itu 3 kali. Dan saya naik motor itu sesuatu yang sangat menyenangkan buat saya. Namun itu tidak terjadi. Yang saya biasanya aktif ke sana ke sini, dalam 1 minggu bisa ke berbagai tempat, tiba-tiba 1 bulan penuh hanya di ruangan ini yang Anda kenal. Lihat tayangan YouTube saya, ruangan inilah yang Anda kenal. Ya, gambar yang di samping, tembok yang sebelah sini, tidak kemana-mana, berinteraksi. Baru kita saudara menghargai apa yang hilang tersebut. Namun sebuah pertanyaan, pada saat semuanya yang hilang ini karena COVID-19 itu telah kembali ke dalam kehidupanmu, telah menjadi milikmu, engkau punya kebebasan untuk bagaimana? Engkau punya kebebasan beribadah di gereja, engkau punya kebebasan bertemu dengan teman-teman, engkau punya kebebasan untuk beraktivitas, engkau punya kebebasan berkreasi, mewujudkan segala mimpi-mimpimu. Apakah hati yang menghargai itu ada pada diri kita? Saudara, ini sebuah pertanyaan. Demikian juga dengan bangsa Israel. Tatkala bangsa Israel dilimpahi oleh berkat Allah, dicukupkan oleh Tuhan, ya, dia punya segala sesuatu. Yang terjadi pada saat itu, dia bersungut-sungut. Dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan dan sikap yang tidak pernah puas, bersungut-sungut, bahkan meninggalkan Tuhan, menyembah berhala. Namun pada saat ditinggalkan, pada saat mengalami wabah, pada saat mengalami bahaya, baru bangsa Israel kemudian menyebut nama Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah aku, bantulah aku yang dalam kesulitan dan kesukaran ini. Saudara, sikap esensi dasar manusia adalah
Dia punya kesulitan di dalam bagaimana mengucap syukur, menghargai dan berterima kasih di sepanjang kehidupannya itu atas segala berkat-berkat Allah. Sebuah pertanyaan, setelah segala sesuatunya kembali, apakah engkau akan punya kesungguhan beribadah ke rumah Tuhan dengan tidak terlambat? Selama saya menjadi hamba Tuhan, dari saya kecil ke gereja, saudara, saya tidak pernah menemukan ada sebuah ibadah di mana jemaat itu sudah duduk 100% beribadah sebelum kebaktian dimulai. Dan saya jarang menemukan ada ibadah di mana sebelum ibadah selesai tidak ada yang keluar dari ruang ibadah. Saat ini Anda punya kerinduan beribadah di rumah Tuhan, betul? Tetapi tatkala situasi sudah kembali semuanya, apakah Anda menjadi orang yang beribadah dengan sikap pada saat seperti sekarang? Anda tidak punya kesempatan ibadah. Apakah Anda akan sungguh-sungguh? Apakah Anda akan datang ke tempat ibadah 15 menit sebelum kebaktian selesai? Dan Anda akan mengikuti ibadah dengan selesai. Anda merindukan firman Tuhan pada saat ini, datang ke rumah Tuhan. Namun pada saat keadaan aman, keadaan tidak ada yang hilang, kita punya keleluasan yang sangat tinggi datang ke rumah Tuhan. Apakah Anda akan duduk dengan firman dengan baik, dengan mata terbuka atau mata tertutup? Makanya saudara-saudara, gereja menjadi tempat di mana tatkala Anda beribadah, Anda menjadi seorang kritikus. Khotbahnya tidak menyenangkan lah, penyambutannya tidak baik lah, paduan suaranya tidak bagus lah. Anda menjadi seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut. Mengapa? Karena Anda dilimpahi kebebasan, Anda dilimpahi berbagai hal yang saat ini sebagian itu Anda tidak dapatkan. Sebuah pertanyaan, tatkala Tuhan berkata dalam Yesaya 43 ayat keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Tuhan menghargai, mengasihi engkau di sepanjang waktu sampai kepada kekekalan. Namun sikap hati itu apakah dimiliki oleh Anda sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan? Menghargai segala sesuatu yang ada padamu saat ini. Saat sekarang kita kehilangan kesebagian daripada kebebasan itu, keleluasaan itu. Namun setelah itu semuanya kembali. Apakah sikap menghargai itu sama seperti saat sekarang Anda menghargai? Punya kerinduan datang ke rumah Tuhan? Atau bagaimana? Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Allah begitu menghargai kita, mengasihi kita, dan Tuhan berkata, engkau itu berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Sebuah pertanyaan, apakah kita menjadi orang-orang yang sanggup menghargai segala perkara yang Tuhan berikan kepada kita, lalu memakainya, mengisinya dengan baik? Apakah engkau menghargai istrimu, menghargai suamimu? Apakah engkau menghargai anak-anakmu? Apakah engkau menghargai bahwa bekerja, tatkala Anda di PHK Anda menghargai pekerjaan, tatkala Anda bekerja Anda bersungguh-sungguh? Apakah engkau menghargai semua anugerah yang Tuhan beri dalam hidupmu, baik pada saat sekarang maupun setelah COVID-19 ini lewat? Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Allah sudah begitu menghargai kita, berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, lalu bagaimana sikap hati kita menjadi orang-orang percaya? Apakah kita menjadi seperti orang Israel tatkala dalam kelimpahan kita tidak bersyukur, kita tidak puas, kita bersungut-sungut, lalu kita berharap sesuatu yang tidak kita punya, lalu kita memaksa alam untuk memberikan segala sesuatu apa yang seperti yang kita harapkan? Namun dalam kondisi ini kita baru menghargai apa yang hilang pada saat kita punya kebebasan dan sekarang hilang. Anda baru menghargai saat ini. Namun setelah semuanya itu kembali ke dalam hidupmu, kembali kepada dirimu sendiri, apakah engkau menghargai? Konsistensi menghargai anugerah Allah, konsistensi bersyukur dalam kehidupan, sikap yang selalu punya kesungguhan di dalam dekat dengan Tuhan, itu adalah hal yang penting. Kita bersyukur punya Tuhan yang konsisten mengasihimu, punya Tuhan yang konsisten menjagamu, punya Tuhan yang konsisten memeliharamu, punya Tuhan yang tidak pernah melupakanmu dalam waktu sesaat saja. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan janji pemeliharaan Allah Tuhan itu akan terus terjadi dalam hidupmu untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan begitu berharga, kalau engkau begitu berharga di mata Tuhan, sejauh mana engkau menghargai setiap anugerah Tuhan yang Tuhan beri, setiap kebebasan yang Tuhan beri, setiap apa yang ada padamu saat ini yang sudah menjadi milikmu?
Apa yang kau hilang pada saat ini, dan tatkala itu dikembalikan kepada Tuhan selepas COVID-19 ini, apakah engkau punya hati yang menghargai? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat, umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang mengalami perkara-perkara masalah dalam hidup, ya Tuhan, Engkau yang akan tenangkan. Engkau akan jaga keluarga kami, jagai orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami. Ya Tuhan, COVID-19 ini dalam iman percaya kami, di dalam waktu-Mu akan berlalu. Kami memohon Tuhan, sebagai anak Engkau ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, agar diberikan kesehatan dan semua problem ini bisa segera berlalu. Berkati gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.